nama aku Ratu Kifalin Fikri Faidah, asal dari Banten. Kuliah di Istanbul University jurusan Hubungan Internasional dan sekarang sudah 4 tahun di Turki. Sekarang kan aku semester 6, tapi karena aku mau pergi ke Erasmus di Jerman, jadi untuk saat ini masih belum masuk kuliah. Karena kuliah di Jerman itu mulainya bulan April. Sekarang lagi sibuk bahasa Jerman, persiapan bahasa Jerman A1, dan juga mengurusi organisasi karena aku aktif di 3 organisasi. Yang pertamanya Change for Humanity, itu aku co-founder. Yang kedua itu di Let's Future Up, aku jadi manager Global Affairs. Terus yang ketiga aku di International Students Club, aku jadi ketua divisi sosial media. Seperti itu. Pengalaman terbaiknya pastinya networkingnya sih. Di sini aku punya banyak kesempatan untuk menjalin hubungan sama profesor-profesor yang mereka udah kayak nerbitin buku di jurnal internasional. Kayak waktu itu kalau Profesor Hakan itu dia udah punya buku kerjasama sama Oxford kayak gitu. Dan dengan punya koneksi sama profesor yang mereka kredibel kayak gitu, kita juga meningkatkan kualitas kita dan meningkatkan kemampuan besar kita untuk diterima untuk S2, karena S2 itu ada surat rekomendasi kan. Nah, surat rekomendasi itu paling banyak harus dari dosennya. Nah, semakin banyak kita kenal sama dosen, semakin besar kesempatan kita untuk keterima di S2. Menurutku pasti ada plus minusnya. Plusnya kalau secara ada objektif, ada subjektif ya. Kalau dari objektif, aku ngerasa banyak kurangnya sekali karena sistemnya cuma ada final sama midterm. Sedangkan untuk universitas itu sistem evaluasi pembelajaran seperti itu tuh masih kurang. Karena kayak nggak ada tugas paper, nggak ada tugas kayak simposium atau gimana-gimana. Sedangkan kalau universitas-universitas lain, maksudnya di luar negeri, yang lainnya, itu kan biasanya mereka punya banyak banget assignment kayak gitu. Jadi kalau di situ sisi objektif masih banyak kurangnya Istanbul University. Tapi dari subjektif aku ngerasa bersyukur banget dengan sistem pembelajaran yang cuman 2 evaluasi, final sama midterm, karena di sini aku punya berbagai matkul yang diajarnya pakai bahasa Turki. Jadi kalau misalnya aku punya banyak assignments kayak presentasi atau bikin makalah pakai bahasa Turki, otomatis kemungkinan besar nilainya bisa jadi lebih turun kan. Jadi kalau subjektif, aku alhamdulillah dengan sistem itu. Kalau objektif, aku merasa masih banyak kurangnya. Menurutku semua kejadian yang ada dalam hidupku itu berkesan dan punya makna tersendiri. Kayak waktu zaman dulu sebelum aku pergi ke Turki, itu aku udah di UGM. Udah keterima di HI, dapat SNMPTN juga. Awalnya juga dilema kan antara milih UGM atau pergi ke Turki kayak gitu. Secara UGM kan tingkat rankingnya tinggi banget, bukan lumayan terbaik di Indonesia. Kalau Istanbul University meskipun ya Turki asing, tapi ranking internasionalnya masih lebih rendah dibandingkan UGM. Kayak gitu. Cuma di sisi lain, kalau misalnya aku pergi ke Turki dengan beasiswa YTB, berarti aku bisa membantu orang tua karena aku dapat beasiswa kan. Dengan pertimbangan itu aku mikir kayak sebenarnya ranking universitas itu nggak terlalu penting kok kayak gitu. Yang penting gimana kita meningkatkan kualitas diri. Jadi aku memutuskan untuk ngambil yang beasiswa Turki ini dan meninggalkan yang di UGM kayak gitu. Terus ternyata setelah aku jalani, banyak hikmahnya gitu. Di Turki ini aku punya banyak kesempatan untuk pergi ke berbagai negara, ke Jerman kayak gitu. Waktu itu tahun 2019 conference aku ngangkat isu tentang refugee Syria. Terus ke Kanada juga aku merepresentasikan pemuda Indonesia. Kemudian aku juga ke Georgia waktu itu. Dan kebanyakan conference itu kalau aku ke Kanada itu full scholarship. Kalau yang di Jerman itu partial funded, dan kayak ketemu bener-bener
pemimpin dunia kayak Justin Trudeau, Perdana Menterinya Kanada. Aku satu ruangan sama dia waktu di Kanada, terus ketemu Angela Merkel juga, kanselernya Jerman, kayak gitu. Jadi semua perjalanan hidup meskipun itu suka duka, semuanya itu berkesan bagiku. Sebenarnya kalau untuk konsisten, balik lagi ke tujuan. Apa sih tujuan yang aku mau capai? Tujuan yang mau aku capai kan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Di sini ketika aku menghadapi tantangan kayak misalnya waktu semester awal susah banget bahasa Turki karena ada 6 matkul bahasa Turki. Terus waktu itu juga GPA-nya rendah banget kayak 2,96. Sebenarnya ada titik di mana kayak mau menyerah kayak gitu kan, dan hampir kayak tiap hari tuh nangis kayak pulang dari kuliahan karena pertama nggak ngerti matkulnya, kedua juga waktu ujian juga nggak ngerti pertanyaannya. Itu benar-benar kayak frustasi banget. Tapi nginget lagi kalau misalnya aku menyerah, terus perjuangan aku sebelum-sebelumnya itu ya bakalan gak ada artinya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap maju dan memberikan yang terbaik, karena toh kalau aku emang tujuannya untuk bermanfaat di dunia akhirat, apapun hasilnya itu nggak penting, yang penting aku usahanya yang terbaik dan dengan izin Allah kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting aku udah terbaik, ngasih yang terbaik, ya udah kayak gitu. Jadi intinya kalau untuk konsisten itu balik lagi dengan tujuan apa yang kamu ingin capai. Kalau di Istanbul University itu daftarnya lewat sistem namanya Aksis. Nah, di situ pertama kita harus input nilai GPA-nya, terus nanti milih, ada 3 pilihan biasanya negara-negara mana yang bakal jadi prioritas kita. Ada 2 klasifikasi A sama klasifikasi B. Kalau klasifikasi A itu kayak negara Eropa Barat. Kalau klasifikasi B itu negara Eropa Timur kayak gitu. Nah, kalau klasifikasi A itu kita nanti dapat beasiswanya 500 euro. Kalau misalnya klasifikasi B itu dapatnya cuma 300 euro kalau nggak salah. Kayak gitu. Nanti setelah daftar, biasanya keluar PDF-nya, nanti kita bawa buat tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ada 2 kriteria yang menentukan kita lulus Erasmus atau enggak itu. Yang pertama adalah nilai GPA-nya, yang kedua adalah nilai tes bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi 50% dari GPA, 50% dari tes bahasa Inggris. Nah, di tes bahasa Inggris itu kalau di Istanbul Univ itu ada kayak 80 soal. Biasanya tuh dilaksanainnya di bulan Maret atau enggak bulan Februari. Dalam durasi kayaknya 2 jam atau 1,5 jam kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah nilai ujiannya keluar, setelah seminggu kemudian diakumulasi nilai Erasmusnya, abis itu kita ditelepon, karena kalau di Istanbul Univ nggak ada interview, jadi langsung ditelepon sama Erasmus Office-nya, terus ditanyain kamu mau milih negara mana kayak gitu berdasarkan ranking, karena ada rankingnya biasanya. Ya udah, pokoknya intinya pas di interview itu cuma nanya dari 3 negara yang dipilih mau milih yang mana. Ya, jadi per fakultas itu punya kuotanya masing-masing. Kalau fakultas ilmu politik di Istanbul Univ itu 25 kuotanya untuk S1, dan 5 untuk postgraduate itu S2 sama S3 kayak gitu. Pokoknya tiap fakultas beda-beda. Kayak ada fakultas, kalau nggak salah fakultas ekonomi, dia kuotanya 40 untuk S1-nya. Jadi tergantung per fakultas. Role model terbesar dalam hidupku tuh ibuku, karena ibuku yang mengajarkan aku gimana caranya untuk menjadi manusia yang nggak cuman sukses di dunia tapi di akhirat kayak gitu. Karena kalau kita sukses di dunia, oke, kita punya mobil, kita punya uang kayak gitu kan, tapi hidup tuh bakal hampa. Tapi kalau kita emang ditanamkan kalau sukses itu untuk dunia akhirat, pasti dunianya kepegang kayak gitu. Jadi menurutku kalau untuk mau, dan ini omongan ibuku yang selalu aku pegang, kalau mau sukses di dunia, banyakin apa yang Allah suka kayak gitu. Banyakin puasanya, banyakin puasa sunahnya, banyakin tahajudnya, banyakin duhanya kayak gitu. Jadi lakuin hal-hal yang orang anggap sepele tapi itu punya
nilai besar di hadapan Yang Maha Kuasa. Kalau dalam waktu dekat itu aku pengen lanjut S2 di Oxford dengan beasiswa full pastinya. Karena emang dari waktu masih kecil pengen banget ke Inggris dan pengen banget kuliah di sana kayak gitu. Kalau untuk impian terbesar, aku pengen jadi ketua sekjen PBB. Karena bener-bener relasinya tinggi banget dengan bermanfaat bagi orang banyak kan, karena itu punya otoritas global di mana kita bisa membantu orang banyak. Mungkin terdengar klise ya, tapi jangan pernah menyerah, karena kalau kalian menyerah kalian nggak mungkin nyampe garis finishnya kan. Terus jangan pernah takut untuk mendobrak, karena Indonesia butuh anak-anak muda yang luar biasa kayak gitu. Intinya berusaha terus sesuai dengan kemampuan kalian dan pantang menyerah. Jangan lupa juga ingat kalian harus berbakti sama negara, berbakti sama bangsa, berbakti sama agama. Insya Allah April aku pergi ke Erasmus di Jerman, University of Cologne, sampai bulan September. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan.